Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu. Nah, tema kali ini mengenai kamu disegani oleh kawan dan ditakuti oleh lawan. Oke, ini buat kamu-kamu yang merasa resonate ya, atau merasa tertarik untuk melihat readingan kali ini. Kamu-kamu yang membutuhkan pesan dan buat kamu yang ingin belajar untuk mendapatkan pengetahuan baru dan pengalaman hidup. Oke ya guys ya, mari kita tarik energinya di sini ya. Who knows ada energi kamu di sini ya. Kamu-kamu yang tak sengaja menemukan readingan ini dan kamu-kamu yang merasa sangat tertarik dan terpanggil untuk melihat dan menyimak readingan ini merasakan bahwa di antara kamu-kamu ada yang disegani oleh kawan dan ditakuti oleh lawan ya. Wow. Oke, coba kita lihat energimu di sini ya. Kenapa kamu bisa sampai disegani oleh kawan, bahkan ditakuti oleh lawan ya? Oke, di sini ada the Fool. Next, ada Three of Pentacles. Ada the Emperor. Ada King of Swords. Ada Four of Wands. Ada the Empress. Ada Strength. Ada Six of Wands. Ada Three of Wands. One more. Ada King of Wands. Oke guys. You see guys? Well, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terpanggil untuk melihat readingan kali ini ya guys ya. Silahkan disimak ya guys ya. Jika kamu merasa readingan kali ini resonate buat kamu. Di sini aku merasakan ya, beberapa di antara kamu ini memang sepertinya itu disegani oleh kawan ya. Jadi kawan-kawan kamu ini mulai segan terhadap dirimu ya guys ya. Mereka merasa bahwa diri kamu ini adalah sosok yang kuat ya. Dikonfirmasi oleh The Strength ya. Kamu memang terlihat sangat kuat di sini ya guys ya. Kamu begitu tangguh ya, bahkan lawan kamu pun mulai ketakutan ya. Mereka akan berpikir 1000 kali untuk menjahili kamu atau mengusili kamu ya guys ya. Mereka akan berpikir ulang untuk melawan dirimu ya, karena kamu termasuk orang yang sulit untuk dijatuhkan, bahkan sangat sulit untuk dihancurkan ya guys ya. Ada beberapa dari mereka yang toksik mencoba untuk menghancurkan dirimu ya, tapi nggak pernah bisa gitu, nggak hancur-hancur. Bahkan mereka yang berusaha untuk menjatuhkan kamu akhirnya terjatuh sendiri gitu loh guys ya, karena kamu termasuk orang yang tangguh. Ketangguhan kamu ini berasal dari perjalanan hidup kamu ya guys ya, dimana perjalanan hidup kamu ini cukup begitu keras ya guys ya. Tempaan demi tempaan hidup sudah kamu dapatkan ya. Semesta menempa kamu dengan problematika yang sangat berat ya. Ada satu masa dimana kamu pernah mencapai titik yang sangat menyakitkan di dalam hidupmu. Jadi kamu benar-benar merasa teramat sakit ya guys ya. Merasakan titik rasa sakit yang melebihi batas ya. Melebihi batas ambang ya. Jadi benar-benar kamu itu pernah mengalami ibarat kata tuh kayak kayak neraka dunia gitu. Ibarat kata tuh seperti itu. Jadi kamu pernah nih ya berada di titik dimana kamu sangat tersakiti ya. Entah itu tersakiti oleh kelakuan seseorang ya, orang yang toksik, dimana orang ini berasal dari lingkungan kamu sendiri ya. Bahkan ada yang berasal dari lingkungan keluarga sendiri ya guys ya. Keluarganya itu ada yang toksik gitu ya guys ya. Ada juga tetangganya yang toksik ya.
ada juga sahabat karibnya sendiri yang toksik, bahkan ada juga pasangannya sendiri yang toksik ya, yang udah jadi mantan ya. Ada juga kayak gitu ya guys ya, dimana kamu benar-benar sakit hati waktu itu ya guys ya. Jadi kamu ini pernah mengalami rasa sakit yang teramat sangat ya, jadi jangan ditanya lagi seberapa sakit yang pernah kamu rasakan ya. Kamu benar-benar pernah mengalami yang namanya broken heart ya, dan pernah mengalami kepedihan yang mendalam di dalam hidupmu ya, yang mungkin saja sampai detik ini masih kamu ingat dan terkadang masih pernah kamu rasakan kayak gitu ya guys ya. Teman-teman kamu ya atau kawan-kawan kamu yang mengenal kamu, mereka pun pada awalnya hanya melihat kamu ini sebagai sosok yang biasa-biasa aja ya, sebagai sosok yang bersahaja dan sederhana gitu. Tapi ketika mereka mencoba untuk menyelami jauh dirimu ya guys ya, mereka bercakap-cakap sama kamu ya, mereka berbincang-bincang bahkan berdiskusi sama kamu ya guys ya, mereka akan menemukan sesuatu yang tidak biasa dari dirimu dan mereka tercengang sendiri. Oh, aku nggak nyangka gitu, kamu tuh seperti itu ya orangnya. Di balik kesederhanaanmu, di balik kamu yang biasa-biasa aja, ternyata tersimpan sesuatu yang luar biasa. Kamu itu seperti bak berlian yang bersinar ya guys ya, yang bercahaya gitu loh guys. Tapi kalau orang tidak mengenal kamu lebih jauh ya, mereka hanya menganggap kamu ini sebagai seseorang yang biasa aja. Kecuali mereka mencoba untuk mengenali dirimu lebih dalam ya, lebih mendetail, maka mereka akan menemukan sesuatu yang luar biasa dari dirimu sendiri ya. Bahkan teman kamu pun menjadi segan terhadap kamu ya, ketika mereka tahu pemikiran kamu, yang mana kamu ini memiliki pemikiran yang lebih matang, lebih dewasa, dan lebih bijaksana gitu. Dan beberapa dari teman kamu ini ya, ada yang sampai kagum bahkan salut terhadap dirimu ya, karena kamu mampu melewati fase yang paling sulit di dalam hidupmu ya. Jadi beberapa dari kamu ini pernah mengalami ujian kehidupan yang sangat teramat menyakitkan ya guys ya, dimana sampai detik ini pun kamu rasanya nggak bisa melupakan itu gitu ya. Kamu benar-benar pernah berada di titik terendah, kamu pernah merasakan rasa sakit yang teramat dalam ya, entah itu patah hati atau broken heart ya, ditinggalkan seseorang yang kamu cintai, entah itu kamu diperlakukan sangat buruk oleh orang toksik ya, entah keluarga kamu sendiri yang memperlakukan kamu dengan sangat buruk ya guys ya. Jadi kamu udah merasakan yang namanya berbagai macam pengalaman hidup, yang mana itu adalah perjalanan hidup kamu ya, yang endingnya itu membentuk dirimu menjadi sosok yang tangguh ya. Jadi ketangguhan kamu ini sepertinya mulai terlihat ya guys ya, oleh teman-teman kamu ya, atau kawan-kawan kamu di sekitar circle atau lingkungan kamu ya. Bahkan musuh-musuhmu, lawan-lawanmu, atau orang-orang yang tidak menyukai dirimu pun ya, mulai ketakutan ya guys ya, takut melihat kamu yang sepertinya sangat tangguh ya guys ya, dalam menghadapi pergejolakan hidup ini ya. Mereka mencoba mengusili kamu, mengerjai kamu ya, menjahili kamu dan bikin ulah ke kamu, tapi kamu tetap tegar, tetap berdiri kokoh, tetap tangguh ya, sulit untuk ditumbangkan ya. Dan mereka heran, kok kamu bisa sekuat ini gitu, kamu tuh pakai apa? Padahal kamu nggak pakai apa-apa, hanya berbekal dari perjalanan hidupmu, yang mana kamu memiliki pengalaman hidup yang teramat banyak ya guys ya. Kamu udah melewati masa-masa sulit di dalam hidupmu ya, yang mana ketika kamu bercerita dengan teman kamu pun hampir tidak mempercayai bahwa kamu mampu survive, masih survive hingga detik ini, dan mampu melewati fase yang teramat sulit di dalam hidupmu pada story-story di masa lalu gitu. Dan mereka, teman-temanmu ini ya, berkata kepadamu ya, entah itu di dalam pikirannya atau di dalam hatinya atau secara langsung ya, kalau misalnya aku tuh kayak kamu tuh, kayaknya aku udah nggak sanggup deh, bener-bener aku tuh nggak sanggup, kayaknya udah nggak bisa deh gitu ya. Kok kamu bisa ya, keluar dari masalah itu, kok kamu bisa ya sampai sekarang tuh masih bisa survive, aku benar-benar salut sama kamu gitu ya guys ya. Jadi ada teman-teman kamu tuh yang kagum gitu ya guys ya, terhadap dirimu yang mampu melewati masa sulit gitu, kalau dirinya aja rasanya tuh nggak bisa gitu. Dan melihat kamu, yang mana dia melihat kamu sangat tangguh dan begitu kuat ya guys ya, temanmu ini jadi
agak segan, bahkan agak minder terhadap kamu ya guys ya, karena kamu memiliki kemampuan khusus, kemampuan yang belum tentu dimiliki oleh banyak orang, yaitu kekuatan mental ya. Mental kamu ini udah teruji ya, kamu itu mentalnya udah diobok-obok, di apa ya, porak-porandakan gitu ya guys ya, udah tahan banting banget gitu ya, udah sekuat, tidak lagi sekuat baja ya, tapi kayaknya udah sekuat besi gitu ya guys ya, sulit untuk dipukul ya. Nah, yang ada tangan malah jadi benjol ya kalau mukul besi ya guys ya. Begitu juga yang dirasakan oleh lawan kamu. Itu kenapa lawan kamu jadi takut ya, melihat energi, pancaran energi kamu aja udah kuat gitu. Apalagi kalau kamu udah berbicara dan mengeluarkan daya pemikiran kamu yang luar biasa. Wah, mereka ketar-ketir ya guys ya. Kekuatan kamu ini pun ya tidak hanya bersumber dari mentalmu ya guys ya, mentalmu yang kuat, tetapi kekuatan kamu ini juga bersumber pada pikiran kamu, pemikiran kamu ya, mindset kamu ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh Three of Wands ya guys. Kamu termasuk orang yang berwawasan luas, berpengetahuan dan berpengalaman ya. Kamu ini udah kayak melanglang buana kemana-mana gitu ya guys ya. Entah kamu itu ke suatu tempat ya, pergi ke suatu tempat, pernah ngontrak atau nyewa atau ngekos gitu ya guys ya. Kayaknya tuh aku ngerasa kamu ini pernah hidup sendiri dan mandiri gitu loh guys ya, jauh dari orang tua ya, berusaha untuk berpijak di kaki sendiri gitu. Ada beberapa di antara kamu ya guys ya. Atau kalau kamu sudah berkeluarga gitu ya, kamu nggak mau ketergantungan sama orang tua ya, walaupun orang tua mungkin bolehlah gitu ya, serumah ya, satu atap gitu ya guys ya, mereka menawarkan rumahnya mereka, tapi kamu lebih memilih keluar rumah gitu, belajar untuk mandiri, membawa keluarga kamu gitu loh guys ya, keluar daripada rumah orang tuamu dan belajar untuk mandiri gitu loh guys ya. Kamu tuh udah kemana-mana kayaknya ya. Itu kenapa kamu memiliki wawasan yang luas di sini ya guys ya. Kamu termasuk orang yang berpengetahuan juga ya, berpengalaman ya guys ya. Kamu punya banyak pengalaman di sini ya. Mungkin dari muda ya, remaja itu ada yang udah mandiri ya, udah yang ngekos gitu ya guys ya, atau udah ngontrak atau nyewa sendiri gitu ya guys ya. Kamu belajar untuk berdiri sendiri, berpijak di kaki sendiri gitu, nggak pengen ngerepotin orang gitu. Ada beberapa dari kamu ini yang orangnya itu nggak suka nyusahin orang lain tuh ada ya. Kamu pengen bisa mandiri gitu loh guys ya. Nah, di sini berbekal dengan pengalaman dan pengetahuan yang kamu miliki ya, teman-teman kamu itu mulai segan terhadap kamu ya guys ya. Dan kamu pun ditakuti oleh lawan kamu. Karena kalau misalnya kamu udah mengeluarkan pemikiran kamu gitu ya, apa yang kamu pikirkan, kamu sudah angkat berbicara, wah orang-orang tuh bisa pada diem gitu, orang-orang bisa kalah debat sama kamu ya. Karena kamu pemikirannya tuh realistis gitu, masuk akal, bisa diterima oleh banyak orang gitu loh guys ya. Kamu juga bisa menyajikan bukti dan fakta-fakta yang tak terbantahkan, sehingga lawan kamu itu ciut duluan gitu loh guys ya. Itu kenapa lawan kamu jadi takut terhadap kamu ya, karena kamu ini memiliki segudang ilmu pengetahuan yang kamu pendam ya. Mungkin beberapa dari kamu termasuk orang yang introvert atau orang yang gak banyak bicara, gak banyak omong, pendiam, tapi sekali berbicara bisa nyelekit atau ngena di hati seseorang gitu loh guys ya. Makanya lawan kamu jadi ketakutan dan teman kamu pun jadi segan gitu ya, nggak berani macem-macem sama kamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, next. Di sini kamu yang disegani oleh kawan dan ditakuti oleh lawan, aku ngerasa bahwa sebagian daripada kamu ini ya, orangnya itu pernah berada di circle di mana kamu pernah melakukan sesuatu yang pernah orang-orang yang saat ini lakukan ya. Maksudnya di sini aku rasa ya, beberapa dari kamu ya, nggak semua ya, pernah menjadi, sorry to say ya, pemain atau suhunya ya, pemain dalam story pengalaman hidupmu ya guys ya. Jadi dulu ini kamu juga pernah, sorry to say ya, naughty atau agak nakal gitu ya guys ya. Mungkin kamu ketika itu masih remaja ya guys ya. Mungkin kamu juga pernah toksik sama orang gitu ya. Jadi kamu tuh udah tahu gitu cara main orang-orang toksik ini kayak apa ya. Dan akhirnya kamu berpengalaman gitu. Jadi berpengalaman karena mungkin saja kamu terpengaruh dengan teman-teman kamu dulu ya, atau kamu pernah tinggal di tempat
atau di lingkungan yang toksik dulu ya guys ya. Mungkin orang-orang yang stay di lingkungan kamu tuh dulunya toksik gitu, jadi kamu ikut-ikutan toksik walaupun kamu itu bukan sosok yang toksik aslinya ya guys ya, tapi karena pengaruh lingkungan gitu, lingkungan sangat berpengaruh dengan dirimu ya, jadi kamu itu ikutan toksik gitu loh guys ya. Mungkin aja kamu juga, sorry itu saya berasal dari keluarga yang toksik gitu ya guys ya. Jadi anggota keluarga kamu tuh toksik gitu, agak keras gitu ya guys ya terhadap dirimu, sehingga itu pun membentuk dirimu ya memiliki kepribadian yang keras, yang juga gampang toksik ke orang gitu ya guys ya. Jadi banyak sekali faktor yang menyebabkan seseorang bisa toksik ya guys ya, dan ini tidak terlepas dari dirimu ya. Beberapa dari dirimu ini pernah toksik juga ke orang gitu ya guys ya. Jadi kamu tuh udah kayak pengalaman gitu, pernah berada di posisi itu ya, pernah berada di posisi dimana orang toksik yang saat ini menjahati kamu ya, kamu dulunya juga pernah berada di posisinya dia gitu loh guys ya. Jadi kamu tuh dulu jadi pemain, sekarang tuh kayak udah jadi sutradaranya di belakang layar gitu ya. Jadi kayak udah tahu aja gitu trik-trik orang toksik gitu ya guys ya, gamenya mereka ya, cara mereka memainkan orang ya, cara mereka mengendalikan orang, cara mereka memanipulasi orang gitu, kamu tahu semuanya ya, karena kamu juga pernah melakukan itu dulu ya, mungkin waktu masih muda gitu ya, waktu masih waktu masih remaja gitu ya guys ya. Mungkin pada saat itu kan remaja kan ada ibarat kata tuh masih pas nakal-nakalnya ya, zona atau masa nakal-nakalnya gitu kan, remaja gitu kan. Mungkin kamu terpengaruh atau cepat terpengaruh oleh ajakan teman gitu ya guys ya. Jadi kamu pernah juga sih toksik ke orang gitu. Jadi kamu tuh tahu gitu gimana berada di posisi itu gitu loh guys ya. Dan itulah yang namanya perjalanan hidupmu ya, pada saat masa transisi kamu ya, remaja ke dewasa ya, itu kan ada perubahan ya guys ya. Tentunya kita sebagai manusia ini nggak stuck kayak gitu-gitu aja kan, kita selalu mengalami perkembangan ya, baik itu secara emosional maupun secara pemikiran ya, secara SQ atau IQ ya, kita itu terus berkembang ya guys ya. Semakin kita dewasa, semakin kita tua, semakin kita nambah usia, itu kita semakin mengalami perubahan ya guys ya. Tentunya mengarah ke wisdom atau ke kebijaksanaan gitu ya guys ya. Dan untuk mencapai ke sana gitu, tentunya kita mengalami yang namanya perjalanan ya guys ya, termasuk masa transisi ya. Jadi masa transisi kamu dari remaja ke dewasa itu ya guys ya, juga pernah berada di posisi dimana kamu juga pernah toksik sama orang atau pernah nakal gitu loh guys ya pernah gangguin orang juga gitu loh guys ya. Tapi ya namanya itu kan pengalaman hidup ya guys ya. Kalau kamu tidak melewati masa itu, kamu nggak akan tahu gitu loh guys ya, dan kamu nggak akan ngerti apa arti atau makna sebuah kehidupan itu gitu. Jadi semakin kamu dewasa itu, kamu semakin meningkat pengetahuannya ya, jadi semakin berakal kamu ya. Mungkin dulu itu kan masih agak remaja, agak ada childish, kekanak-kanakan gitu ya guys ya, pemikiran kamu itu masih berkembang gitu loh guys ya. Jadi belum bisa menjangkau ke level atas atau ke level yang lebih mengarah ke wisdom gitu ya guys ya. Justru bagian itu adalah titik balik kamu gitu loh guys ya. Jadi itu adalah titik balik kamu ya untuk berubah atau merubah diri menjadi lebih baik lagi. Beberapa dari kamu ini ada yang sudah mendapatkan pencerahan ya, atau enlightenment ya, spiritual awakening ya. Nah itulah perjalanan hidup kamu, itulah rangkaian story kehidupan kamu ya guys ya. Kalau tidak seperti itu, maka kamu tidak akan berkembang ya. Itu adalah proses kamu berkembang menuju ke arah kedewasaan ya, baik itu secara pemikiran ya maupun secara emosional gitu ya guys ya. Orang yang baik itu bukan berarti orang yang tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun, tidak ya. Justru orang yang baik itu adalah orang yang dulunya pernah melakukan kesalahan dan menyadari kesalahannya, ada penyesalan, sehingga itu membuat dirinya tersadar dan mau berubah untuk bisa menjadi lebih baik lagi, untuk membentuk kepribadian yang lebih baik lagi. Inilah perjalanan hidup kamu ya. Jadi kamu pun udah tahu ya guys ya. Makanya beberapa dari kamu ini, kalau orang-orang toksik itu menyerang kamu gitu, kamu tersenyum aja ya, karena kamu tuh kayaknya udah tahu gitu triknya mereka ya, cara mainnya mereka, gamenya mereka tuh gimana gitu. Jadi kamu tuh santai aja gitu, nggak heboh, nggak panik ya guys ya, karena kamu udah tahu gitu
rencana-rencana buruk mereka gitu, apa yang akan mereka lakukan terhadap dirimu ya. Itu kenapa ya, teman kamu pun jadi segan terhadap kamu ya guys ya. Bahkan lawan kamu pun jadi ketakutan ngelihat kamu ya guys ya. Karena kamu sepertinya kebal gitu diapa-apain oleh mereka ya. Dibully, diolok-olok, dihina, diperlakukan buruk ya. Jadi kalau kamu melihat mereka itu ya toksik terhadap kamu, ada beberapa dari kamu yang malah ketawa sendiri. Kenapa? Karena kamu keingat zaman dulu. Mungkin dulu kamu juga pernah lakukan itu gitu ketika kamu waktu itu masih dalam tahap perkembangan diri gitu ya, ketika masih remaja-remaja gitu, ketika masih nakal-nakalnya gitu loh guys ya. Mungkin beberapa dari kamu sudah tersadar, ada yang sudah insaf gitu ya guys ya, ada yang sudah menyesali perbuatannya gitu. Akhirnya kamu merubah haluan gitu, kamu merubah arah ya ke arah yang lebih baik lagi. Kamu belajar dari pengalaman hidupmu itu, kamu belajar dari kesalahan yang kamu lakukan dan kamu memperbaikinya agar kamu bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Luar biasa ya guys ya. Kesadaran kamu ini membawa kamu ke arah kehidupan yang lebih baik lagi. Dan sesuatu yang buruk yang pernah terjadi di dalam hidupmu itu menjadikan kamu sosok yang berpengalaman di sini ya guys ya, sehingga kamu tidak canggung lagi ketika bertemu dengan seseorang yang mencoba untuk menjatuhkan kamu, yang berusaha untuk menghancurkan hidupmu ya. Kamu nggak takut sama mereka, justru malah mereka yang sepertinya takut kepadamu ya. Mungkin ada juga beberapa dari mereka yang tahu gitu bahwa kamu ini pernah berada di posisi di mana kamu ini juga pernah melakukan sesuatu yang pernah mereka lakukan gitu di masa lalu gitu. Namun bagusnya kamu di sini ya cepat menyadari itu ya, karena kamu mendapatkan pencerahan ya atau enlightenment gitu, yang mana itu mengubah dirimu ya secara perlahan ya guys ya, menjadi pribadi yang lebih baik lagi di sini ya guys ya. Oke. Kemudian di sini ya guys, kamu disegani oleh kawan dan ditakuti oleh lawan karena kamu memiliki aura kepemimpinan yang sangat kuat ya. Jadi aura kepemimpinan kamu ini sangat strong ya guys ya, terpancar ya guys ya. Teman-teman kamu bahkan segan terhadap kamu ya. Kamu memiliki kekuatan sebagai seorang pemimpin di dalam dirimu ya. Entah kamu sadari atau tanpa kamu sadari ya guys ya, aura kepemimpinan kamu ini keluar terpancar dari dirimu ya. Kamu termasuk orang yang tidak suka diatur ya guys ya. Kamu orang yang tidak suka disetir kehidupannya ya, atau dirimu sendiri itu tidak suka diatur-atur gitu. Kamu termasuk orang yang berontak ya guys ya. Karena kamu merasa bahwa sudah saatnya kamu mengatur dirimu sendiri dan mengatur kehidupan dirimu sendiri ya. Dan kamu merasa bahwa tidak seorang pun yang berhak untuk mengatur dirimu dan kehidupanmu. Kamu tidak ingin disetir atau dikendalikan oleh orang-orang. Mungkin selama ini ya, kamu ini tertekan ya guys ya dengan beberapa orang yang selalu menyetir kehidupan kamu atau mengatur kamu gitu ya. Mungkin di lingkungan kerja ya guys ya, ada atasan atau bos yang suka memberikan tuntutan ini dan itu. Mungkin di lingkungan keluarga ya, mungkin orang tua kamu itu suka menuntut kamu untuk ini dan itu gitu loh guys ya. Sehingga kamu itu kayaknya selalu melakukan apa yang orang lain inginkan, apa yang orang lain mau gitu. Kayaknya kamu tuh nggak bisa jadi diri sendiri gitu. Kamu ingin jadi diri sendiri dan kamu ingin memimpin dirimu sendiri gitu loh guys ya. Itu karena karakter kepemimpinan kamu itu sangat kuat menonjol di dalam dirimu ya. Namun kamu ditekan oleh beberapa orang yang sepertinya ada yang tahu bahwa kamu ini aura leader gitu. Kamu ini memiliki aura leader ya, atau aura seorang pemimpin gitu. Mungkin lawan kamu takut tersaing gitu ya guys ya, rival kamu ya, atau seseorang yang memiliki wewenang gitu. Dia atau mereka tuh takut kalau kamu ini melebihi mereka atau dia gitu suatu hari nanti ketika kamu memiliki posisi atau menduduki suatu jabatan gitu. Itu kenapa kamu ditekan duluan oleh mereka, supaya kamu tuh nggak bisa memimpin diri sendiri, apalagi memimpin suatu organisasi atau suatu proyek dalam pekerjaan ya.
ada dari mereka yang terintimidasi duluan gitu, takut kalau kamu jadi pemimpin, jadi seorang leader. Makanya mereka mencoba untuk mensetir kamu atau mengendalikan kamu. Kamu sebetulnya tipe orang yang tidak bisa dikendalikan, ya. Kamu selalu ingin menjadi diri sendiri gitu ya guys ya. Kamu selalu mengikuti apa kata hatimu atau intuisimu ya. Mau jalan kemana, mau ke arah mana gitu ya guys ya. Bahkan beberapa dari kamu ini ada yang tergolong, sorry itu saya, gak keras kepala ya guys ya. Keras kepalanya kamu di sini bukan ke arah negatif, tidak ya, tapi justru sebaliknya, keras kepalanya kamu ini ya mengarah pada pendirian yang kuat. Kamu itu kalau sudah berpendirian gitu, nggak ada satupun orang yang bisa mematahkan pendirian kamu atau membuat kamu itu jadi mundur gitu ya. Kalau kamu misalnya menginginkan sesuatu, wah itu benar-benar kamu tuh kayak kamu kejar banget gitu. Beberapa dari kamu ada yang ambisius juga ya dalam mengejar cita-cita atau impian atau sesuatu yang ingin kamu dapatkan. Tapi hebatnya di sini selalu berhasil gitu ya. Apa yang kamu impikan, apa yang kamu inginkan itu selalu terwujud karena kamu memiliki pendirian yang teguh. Dan pendirian teguh kamu ini berasal dari karakter kamu yang keras kepala gitu loh guys ya. Itu secara positifnya gitu ya. Karena kamu berjiwa seorang leader ya, berjiwa seorang pemimpin ya. Jadi tanpa kamu sadari ini ya, bibit kepemimpinan itu udah ada di dalam diri kamu, tinggal dipoles, tinggal kamu latih, tinggal kamu asah. Kamu akan benar-benar menjadi seorang pemimpin yang hebat, yang dibutuhkan oleh banyak orang ya. Terlepas dari apapun gender kamu, entah itu kamu cewek, entah itu kamu cowok ya. Aku merasakan adanya aura kepemimpinan yang kuat. Kalau kamu cewek, kamu itu bisa memimpin rumah tangga kamu dengan baik ya. Walaupun ya pemimpin di dalam rumah tangga itu adalah suami kamu ya, tapi kamu sebagai istrinya itu menjadi apa ya namanya, backingan gitu loh guys ya, menjadi partner yang the best gitu, yang mensupport suami kamu, yang bisa mengatur anak-anak kamu ya, yang bisa membuat rumah tangga kamu itu harmonis, berjalan dengan lancar, memiliki pondasi-pondasi yang kuat. Nah seperti itu ya. Kalau kamu cowok, kamu pun menjadi seorang pemimpin di dalam rumah tangga itu benar-benar kamu itu bisa menjadi teladan bagi istri kamu, bagi anak-anak kamu gitu. Ya, benar-benar tuh bisa jadi contoh gitu. Jadi bapak yang baik gitu ya guys ya. Di dalam rumah tangga kamu bisa memimpin istri kamu, anak-anak kamu bisa mengarahkan mereka, mengayomi mereka gitu ya guys ya. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana caranya untuk bisa memiliki hubungan yang harmonis gitu. Kamu mengarahkan istri kamu ya, anak-anak kamu gitu, orang-orang yang muda, orang-orang yang di bawah kamu itu dengan sangat baik ya, karena kamu memiliki kebijaksanaan. Nah seperti itu. Apalagi kalau di kantor ya, di perusahaan gitu ya guys ya. Kalau kamu cowok, kamu benar-benar bisa tegas gitu terhadap anak buah ya, atau terhadap bawahan kamu gitu. Kamu benar-benar adil gitu. Kalau misalnya ada karyawan kamu yang berprestasi gitu, kamu akan mengapresiasi, kamu akan memberikan reward ya atau penghargaan. Tapi sebaliknya kalau ada karyawan kamu yang berbuat kesalahan, kamu akan memberikan teguran. Dan kalau misalnya kesalahan itu terus berulang, maka kamu akan berikan sanksi atau punishment gitu loh guys ya. Kamu bisa tampil dengan kombinasi kebijaksanaan, ketegasan, dan keadilan. Itu adalah 3 kombinasi bahan untuk menjadi seorang pemimpin yang luar biasa ya. Kamu memiliki itu ya guys ya. Wow. Jadi itu semua perlu diasah gitu. Semua orang itu memiliki bakat kepemimpinan sih ya, karena manusia itu kan khalifah ya di muka bumi ini ya, terlahir sebagai seorang pemimpin, terlepas gendernya itu cewek atau cowok ya. Tetapi memang di dalam rumah tangga ya, cowok memang adalah seorang pemimpin, tapi cewek itu bisa menjadi pendukung yang baik bagi suaminya ya, dan dia bisa memimpin orang-orang di bawahnya ya, anak-anaknya gitu loh guys ya. Dan tentunya itu mendapatkan pengarahan dari suaminya dulu gitu. Jadi suaminya mengayomi istrinya, istrinya mendidik anaknya. Nah seperti itu ya. Walaupun cewek pun juga harus tahu posisi ya ketika di luar rumah ya. Ketika bekerja misalnya ya, kebetulan posisinya sebagai seorang leader, ya dia akan menjadi seorang pemimpin di luar ya.
Tetapi ketika di dalam rumah, tetap dia akan posisinya menjadi seorang istri, tapi seorang istri yang membantu suaminya untuk membangun rumah tangga yang baik dan harmonis ya. Aura kepemimpinannya itu pun bisa digunakan untuk mendidik dan mengajari anak-anaknya agar ke arah yang baik ya, ke arah yang semestinya gitu ya. Jadi suaminya akan merasa terbantu dengan kehadiran istrinya yang memiliki jiwa seorang pemimpin ya. Seperti itu ya. Apalagi kalau suaminya memiliki jiwa seorang pemimpin yang hebat, maka akan menjadi kombinasi yang pas ya. Menjadi pasangan yang saling bertukar pikiran, yang saling memiliki kapasitas yang baik ya, agar bisa saling berdampingan berjalan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bisa menjadi teladan atau contoh model bagi banyak orang di sekitarnya. Nah, seperti itu ya guys ya. Wah, ini kamu udah punya loh ya aura kepemimpinan, tinggal dipoles aja lagi ya. Setiap orang itu memang ada bibit kepemimpinan ya guys ya, tapi tidak semua orang itu menonjol ya kepemimpinan, daya kepemimpinannya ya guys ya. Kalau kamu memiliki daya kepemimpinan yang kuat, itu benar-benar kamu akan terlihat ya ketegasannya ya, kebijaksanaannya itu benar-benar sangat strong energinya. Energi ini nggak bisa dibohongi loh guys ya. Energi ini memang terlihat apa adanya gitu ya, apalagi kalau kita menjadi diri kita sendiri, original, otentik, menjadi diri sendiri ya, itu benar-benar deh ya, kita akan terlihat seperti apa adanya diri kita. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Di sini ya guys ya, kamu ini disegani oleh kawanmu ya, dan ditakuti oleh lawan ya, karena kamu ini tidak segan-segan untuk mengambil tindakan dan memutuskan sesuatu. Jadi kamu bukan tipe orang yang pelin-pelan ya guys ya. Kalaupun saat ini kamu termasuk orang yang agak pelin-pelan atau takut gitu, takut ini, takut itu gitu ya guys ya. Ketika kamu mulai berkembang ya, mengalami perkembangan setiap harinya di dalam hidupmu ya, nanti kamu akan menyingkirkan rasa takut itu ya. Ketika cover kamu terbuka, cover jiwa kamu terbuka, dan kamu berhasil menjadi diri sendiri, maka benar-benar akan terlihat ketangguhan kamu ya guys ya. Kalau kamu ini sebetulnya adalah orang yang berani memutuskan sesuatu dan berani take action atau mengambil tindakan, kamu nggak akan segan-segan untuk melawan orang-orang toksik di sini ya guys ya. Kalau mereka tuh udah sangat keterlaluan atau melakukan perbuatan yang melampaui batas kemanusiaan, kamu benar-benar akan mengambil tindakan di sini ya guys ya. Nggak ada satupun yang kamu takuti di dunia ini kecuali Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa ya. Itu kenapa orang-orang yang memusuhi kamu ini sangat benci dengan kamu, karena kamu termasuk seseorang yang pemberani ya. Justru keberanian kamu ini disegani oleh kawan-kawanmu dan ditakuti oleh lawanmu. Lawanmu sebetulnya takut dan ciut ya melihat kamu ini sepertinya sangar ya guys ya, dan tegas, berani mengambil keputusan dan mengambil tindakan terhadap perilaku toksiknya mereka gitu. Jadi mereka nih kayaknya nggak berani juga macem-macem gitu ya guys ya. Apalagi ketika kamu memberi mereka pelajaran, wah mereka tuh udah ketar-ketir ya. Mereka udah kayak mau mundur teratur aja gitu. Nggak berani lagi mereka ngusilin kamu. Kayak gitu ya guys ya. Jadi kamu ini termasuk orang yang mampu bisa melawan gitu ya guys ya. Nggak takut kamu ya. Dan di sini kamu pun disegani oleh kawan-kawanmu dan ditakuti oleh lawanmu, itu karena kamu termasuk orang yang persuasif ya, orang yang mampu mengajak orang lain ya. Kalau ke arah negatif itu disebut dengan provokator ya, atau tukang hasut ya, memprovokasi orang. Tapi kalau secara positif itu persuasif gitu ya guys ya, mengajak orang tapi ke arah yang baik gitu ya, mengarahkan orang ke arah yang baik. Mengarahkan orang ke hal-hal yang tidak baik tuh kamu nggak mau gitu. Kamu ini cepat sekali bisa mengajak orang itu gabung menjadi bagian daripada kelompok kamu ya, ikut bersama dengan kamu ya. Jadi kalau ada orang-orang toksik yang memusuhi kamu ya, mereka tentunya akan kalah dari segi kualifikasi ya, kualifikasi perlawanan terhadap dirimu ya guys ya. Mereka yang menghasut sana sini, menjelek-jelekan kamu ya guys ya, itu
hasutannya itu akan musnah ya, akan sirna ya guys ya. Karena hasutan mereka itu tanpa bukti ya, tanpa kebenaran gitu. Yang mereka hasutkan itu adalah kebohongan belaka ya. Sementara kamu ini bisa mengembalikan posisi dirimu, harkat dan derajat dirimu ya, kembali bersih reputasi atau nama kamu ketika kamu mencoba untuk mempersuasif orang-orang agar mereka kembali ke jalan yang semestinya gitu ya guys ya. Mungkin orang-orang ada yang termakan hasutan oleh orang-orang toksik. Jadi kamu dengan kepandaian atau kecerdasan linguistik kamu ya, bahasa kamu komunikatif kamu ya, orangnya kamu pandai berkomunikasi, kamu bisa menjadi seseorang yang memberikan penjelasan yang bisa diterima oleh akal sehatnya mereka. Sehingga mereka tersadarkan, oh selama ini aku dihasut oleh orang toksik itu. Oh selama ini ternyata yang orang toksik itu katakan bohong semua. Oh nggak benar. Ternyata yang benar seperti ini ya, gitu ya. Kamu ini tipe orang yang sangat cerdas ya guys ya. Kamu mampu untuk memberikan penjelasan yang benar-benar masuk akal, yang realistis, yang bisa diterima oleh semua orang. Itu ya. Karena kamu tadi berbakat sebagai seorang pemimpin atau leader ya, otomatis aura kepemimpinan kamu kan terpancar ya. Otomatis itu akan mempengaruhi orang-orang di sekelilingmu ini. Jadi orang-orang di sekelilingmu ini ikutan gabung ke kamu karena kamu ini kata-katanya banyak yang benar gitu ya. Banyak yang orang sukai atau banyak yang bisa diterima oleh mereka gitu loh guys ya. Ketimbang orang yang toksik tadi ya, orang toksik itu bisanya hanya menghasut aja dengan cerita-cerita hoax atau cerita-cerita bohong yang dia rekayasa ya. Jadi orang toksik itu pun ya akhirnya jadi ciut sama kamu ya. Dan jadinya orang toksik itu ketakutan sendiri. Itu kenapa lawan kamu pun jadi takut sama kamu ya guys ya. Karena selain kamu bijaksana, pemberani, kamu pun orang yang sangat persuasif sebenarnya. Kamu mampu mengajak orang-orang ini gabung ke arah kamu ya, tapi dalam zona yang positif ya, mengatakan kebenaran apa adanya, dan itu disukai oleh banyak orang ya, yang mana orang-orang itu banyak yang terjebak oleh hasutan dan perangkap yang dibuat oleh orang toksik tadi gitu. Akhirnya orang-orang yang gabung sama kamu ini pun ya, ada sebagian daripada teman-teman kamu, kawan-kawan kamu pun jadi segan terhadap kamu gitu, karena kamu mampu mengembalikan orang-orang ke jalan semestinya, ke seharusnya ya, yang mana mereka lepas daripada jeratan hasutan dari orang toksik itu. Kayak gitu ya guys ya. Oke. Next di sini kamu disegani oleh kawan dan ditakuti oleh lawan karena kamu adalah seseorang yang observer atau pengamat ya, dikonfirmasi oleh The Empress ya. Kamu ini diam-diam menghanyutkan bagai air yang tenang, tapi sekali berombak itu benar-benar bisa menenggelamkan orang. Ibarat kata tuh seperti itu ya guys ya. Kamu tuh benar-benar kayak diem aja gitu, ya mengamati gitu. Jadi kamu tuh nggak kowar-kowar, yang nggak kayak heboh-heboh gitu ya guys ya. Kayak orang toksik mungkin kowar-kowar kesana kemari, mencari dukungan, mencari orang yang bisa dihasut, mencari orang-orang untuk menjadi pasukan, sekutu gitu. Enggak, kamu tuh cuman sendirian tapi kamu mengamati gitu. Kamu mengamati tindak tanduknya mereka. Kamu mengamati apa yang dilakukan oleh orang-orang itu gitu. Dan justru disitulah keunggulan dirimu ya guys ya. Kamu akhirnya mampu menjungkir balikan mereka ya. Karena dengan kamu mengamati itu sama dengan kamu mempelajari, dikonfirmasi oleh Three of Pentacles ya. Kamu mengamati mereka dari kejauhan. Kamu diam aja mereka perlakukan buruk, tapi kamu mengamati tingkah pola toksiknya mereka gitu. Diam-diam kamu mempelajari siklus dari kelakuan toksik mereka gitu ya guys ya. Dan kamu mencari titik lemahnya mereka ya. Sehingga ketika waktunya pas ya, ketika waktunya tepat, kamu akan menjungkir balikan mereka ya, dan akan membuat mereka menjadi ciut ya, menjadi ketar-ketir, menjadi ciut ya, nggak berani lagi sama kamu ya guys ya. Mungkin kamu di sini sudah mengetahui kelemahannya mereka atau sudah mengetahui bukti dari perbuatan jahatnya mereka gitu.
dan kamu membeberkan fakta ya di depan publik gitu ya guys ya, sehingga itu pun mempermalukan orang toksik ini, dan orang toksik ini pun nggak bisa lagi berkutik gitu. Dia yang toksik ini sudah kebiasaan memfitnah orang sana sini ya, ketika sudah disajikan bukti-bukti yang otentik, yang nyata, yang real gitu, tentunya orang-orang toksik ini pun jadi gelabakan ya, mereka pun nggak bisa berkutik lagi ya, pada bengong semuanya. Seperti itu ya guys ya, kamu ini mampu bikin skakmat orang toksik ya. Itu kenapa lawan kamu ini pun jadi takut sama kamu ya guys ya, bahkan teman kamu pun jadi segan sama kamu ya, nggak berani macam-macam mereka ya guys ya. Mereka pengen berkhianat, pengen membuat kamu jatuh pun nggak berani lagi gitu ya guys ya, berpikir 1000 kali ya, takut mereka kalau kamu balas atau kalau kamu membongkar semua rahasia atau keburukan atau kebusukannya mereka gitu loh guys ya. Oke. Kamu yang disegani oleh kawan dan ditakuti oleh lawan, ini memiliki karakter yang sangat pas ya guys ya. Yang sangat pas ya guys ya dengan situasinya ya. Kamu itu bisa menempatkan diri kamu pada posisi yang sesuai ya, tidak berlebihan, tidak over, tapi tidak juga kurang ya. Kayaknya pas gitu ya guys ya. Kamu tahu kapan kamu bisa tegas sama orang, tapi kamu juga tahu kapan kamu ini bisa ramah sama orang. Kamu tahu kapan harus welcome, beramah tamah kepada orang, tapi kamu pun juga bisa memarahi orang ya. Kamu pun bisa marah sama orang kalau seseorang itu udah keterlaluan sama kamu gitu loh guys ya. Kamu termasuk orang yang di sini aku bilang bijaksana. Itu kayak memposisikan diri, bisa memposisikan diri. Kapan kamu tegas, kapan kamu lembut terhadap orang, kapan kamu ramah, kapan kamu marah terhadap orang, kamu pun tahu gitu loh guys ya. Kamu tahu posisinya, kamu tahu tempatnya ya. Jadi nggak sembarangan kamu ini dalam bertindak, dalam beraksi, dalam bersikap gitu. Kamu bisa memposisikan diri kamu gitu. Itu kenapa kamu disegani oleh kawan-kawanmu dan ditakuti oleh lawanmu gitu. Karena kamu bentar aja kok bisa berubah sesuai dengan situasi atau kondisinya ya. Kalau orang menghormati kamu, kamu pun akan menghormati orang. Kalau orang lain menghargai kamu ya, kamu pun akan memperlakukan mereka dengan sama. Tapi awas, ketika mereka memperlakukan kamu dengan buruk, maka kamu pun juga bisa bertindak tegas terhadap mereka gitu, sehingga mereka nggak bisa macem-macem lagi sama kamu gitu ya. Dan itu mengejutkan atau mengagetkan sebagian besar banyak orang ya. Mereka nggak menyangka bahwa diri kamu itu bisa seperti itu gitu loh guys ya. Dan di sini ya, kamu yang disegani oleh kawan-kawan kamu dan ditakuti oleh lawan, karena kamu ini bisa berdiri sendiri ya. Karena kamu termasuk orang mandiri ya guys ya. Kamu ini mandiri ya. Di sini ada Three of Wands dan ini King of Wands ya. Kamu benar-benar bisa mandiri, berdiri sendiri, berpijak di kaki sendiri. Jadi kamu ini jarang meminta bantuan sama orang ya. Kamu ini tidak ketergantungan atau addicted terhadap orang lain gitu ya. Kamu sepertinya mulai mencoba untuk belajar melepaskan diri dari kemelekatan gitu ya. Beberapa dari kamu ini adalah seorang wirausahawan atau businessman, businesswoman, atau punya usaha sendiri, walau punya usaha kecil-kecilan, walau punya usaha cuma kelontong gitu ya guys ya, atau sembako gitu. Tapi kamu bosnya ya, karena nggak bisa mengelak bahwa kamu ini memiliki jiwa seorang pemimpin ya. Walaupun kamu memiliki usaha kecil-kecilan, tapi kamu sendiri bosnya ya. Kamu sendiri yang mengatur pekerjaan kamu sendiri, waktunya dan sebagainya gitu loh guys ya. Jadi di sini kamu ini adalah sosok yang benar-benar mandiri ya. Semakin kamu tua, semakin kamu berumur, semakin kamu dewasa, semakin kamu mandiri, semakin kamu bisa berpijak di kaki sendiri. Dan ini membuat kawan-kawan kamu menjadi segan terhadap dirimu. Bahkan lawan kamu pun jadi ketakutan ya. Mereka rombongan, mereka berpasukan, ya mereka itu berkomplot, ya bersekongkol. Kamu cukup sendirian aja menghadapi mereka ya guys ya. Karena walaupun begitu ya, kamu diberkahi otak yang cerdas, sehingga mereka pun gelabakan menghadapi kamu itu ketar-ketir, dan mereka itu pun kewalahan sepertinya menghadapi dirimu ya. Karena kamu
tidak menggunakan otot, tapi menggunakan otak untuk menghadapi orang-orang toksik itu. Nah, seperti itu ya guys ya, luar biasa. Zodiak-zodiaknya di sini ada yang berasal dari elemen fire signs, yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen air signs, yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen earth signs, yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Dan di sini yang strong energinya itu ada yang berasal dari zodiak Aries dan Leo ya guys. Oke guys, ini aja readingan buat kamu kali ini ya. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu ya. Mari kita lihat pesan atau message-nya buat kamu apa. Oke. Only one card for you. What is message from the universe for you? Oke, di sini ada dance to the rhythm of life. Today, I find the joy in my heart. I lighten my life by releasing what I no longer need. I align myself with who I am and gently acknowledge who I'm not. I'm grateful for what I possess, and I'm at peace with what I don't. I appreciate and accept my life as it is. I live according to the will of God. In this way, I dance with life and see the magic of life bloom. Oke, di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Belajarlah untuk menari sesuai dengan irama kehidupan ya. Jadi jangan memaksakan kehendak ya guys ya. Itu penting sekali ya. Note atau catatan buat kamu ya. Jangan terlalu memaksakan kehendak ya guys ya. Jangan terlalu keras terhadap diri sendiri ya. Aku tahu bahwa kamu ini adalah seorang pekerja keras dan kamu selalu ingin sekali memenuhi apa yang ingin kamu capai dalam hidupmu. Tapi bukan berarti kamu mengabaikan kesehatan dirimu ya guys ya. Kamu tetap harus take care, menjaga dirimu selalu ya guys ya. Kesehatanmu itu jauh lebih penting ya guys ya. Tolong jangan terlalu keras terhadap dirimu sendiri ya. Luangkan waktu untuk beristirahat dan bersantai ya guys ya, karena kamu di sini diminta untuk menari sesuai dengan irama kehidupan. Artinya mengalir aja ya. Jadi kalau kamu sudah berusaha gitu ya guys ya, mungkin ada project atau ada tender atau apapun yang ingin kamu kerjakan gitu ya guys ya. Mungkin kamu bekerja sama dengan orang ya guys ya. Mungkin ada proyek dari bos atau atasan kamu ya, dan kamu yang menghandle-nya gitu. Kamu berharap ini goal, kamu berharap berhasil, sukses gitu ya guys ya. Tapi jangan sampai kamu tuh overthinking, terlalu memikirkan. Setelah kamu berusaha, serahkan semuanya kepada Tuhan, berdoa dan berpasrah, udah lepas gitu ya. Jangan sampai kamu memaksakan ini harus jadi, pokoknya jadi, kalau nggak jadi gini. Aduh, kamu nanti akan capek sendiri ya. Selain kamu capek sendiri, kamu overthinking itu nggak baik buat kesehatan mental kamu ya. Emosional kamu jadinya labil gitu. Jadi kamu bingung apa sih yang harus kamu lakukan gitu ya guys ya. Karena kamu akan merasakan energi kamu tuh kayak terkuras habis gitu. Sebab kamu terlalu memikirkan hal-hal yang mungkin saja hal-hal yang semestinya udah kamu lepaskan gitu. Kan kamu udah berusaha, kan kamu udah melakukan yang terbaik. Ya udah, berserah aja kepada Tuhan. Ya, yang penting kamu banyak-banyak berdoa. Semoga aja jadi, semoga aja berhasil, semoga aja jadian, semoga aja goal, semoga aja mendatangkan rezeki gitu loh guys ya. Jadi jangan lupa berpasrah ya setelah berusaha gitu. Kamu diminta untuk melepaskan apa yang sudah kamu kerjakan gitu ya. Jadi setelah dilepaskan gitu ya guys ya, santai aja ya. Kamu tinggal melihat hasilnya nanti gitu ya. Hasilnya akan datang kok, nggak akan ada usaha yang sia-sia kamu lakukan. Karena usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Dan itu benar aja, apa yang kamu hasilkan itu sesuai dengan apa yang kamu usahakan ya. Dan itu berbanding lurus. Temukan kegembiraan dalam hidupmu ya. Buat hatimu selalu berbunga-bunga ya. Artinya di sini jaga mood kamu ya. Suasana hati kamu jangan sampai terganggu ya guys ya. Semakin kamu bahagia itu semakin bagus ya. Langkah kamu akan semakin ringan dengan melepaskan apa yang sudah tidak diperlukan lagi. Mungkin saja kamu udah diputuskan hubungan atau koneksinya ya dengan
mantan pasangan atau dengan mantan teman-teman atau rekan-rekan kamu yang mungkin aja mereka itu udah toksik banget ke kamu ya, semesta memisahkan kamu dari mereka-mereka itu gitu. Jadi jangan disesali lagi atau jangan berpikir kamu ingin kembali ke mereka, ke dia gitu ya guys ya, yang mana sudah mencampakkan kamu atau sudah meremehkan kamu atau sudah menyakiti kamu. Jangan berpikir untuk kembali lagi, tapi berpikirlah untuk menata masa depan yang akan datang. Seperti itu ya guys. Kamu harus lebih banyak mempelajari dirimu sendiri ya guys ya, dan mendapatkan ilmu pengetahuan setiap harinya. Itu penting sekali untuk membentuk kepribadian kamu dan pola pikir kamu ya, mindset kamu agar lebih baik lagi ke depannya. Kamu harus tahu siapa sih diri kamu yang sebenarnya ya. Ketika aku ngereading kamu tuh kayak gini, mungkin kamu merasa nggak percaya ya, apa mungkin ya aku kayak gitu. Berarti kan kamu masih belum begitu mendalami diri kamu yang sebenarnya. Coba kamu perdalami lagi dirimu sebenarnya gitu. Pasti ada hal-hal yang menarik, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa yang terdapat di dalam diri kamu. Hanya saja belum tereksplor dan terekspos gitu oleh dirimu sendiri ya guys. Kamu mesti bersyukur ya dengan apa yang kamu peroleh, dengan apa yang kamu miliki. Berdamailah dengan segala sesuatunya ya guys. Termasuk dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Mungkin kamu saat ini dikelilingi oleh orang toksik atau berada di lingkungan toksik ya. Cobalah untuk berdamai dengan situasinya dengan tidak memikirkan mereka yang toksik, dengan tidak melibatkan mereka yang toksik lagi ke dalam hidupmu. Cut off saja hubungan itu ya. Cut off aja koneksi yang toksik itu. Karena itu tidak penting dan tidak memberikan kontribusi di dalam hidup kamu ya, buat apa ya. Kamu patut untuk menghargai dirimu sendiri dan menerima kehidupanmu apa adanya. Kamu jalanilah hidup ini dengan ritme kehidupan. Menarilah dengan irama kehidupan. Dengan begitu kamu bisa mengalir apa adanya, yaitu kamu hidup dengan kemauan Tuhan, ya, keinginan Tuhan, ya, bukan lagi sepertinya keinginan kita sendiri ya guys ya. Terkadang kita terlalu memaksakan kehendak. Misalnya, aku tuh pengen sama dia aja gitu ya. Kalau misalnya dengan pasangannya, aku nggak mau dengan yang lain. Pokoknya dia adalah kasihku, dia adalah cinta sejatiku, misalnya kayak gitu ya. Itu kan menurut kita ya, bukan menurut Tuhan. Baik buat kita itu belum tentu ya. Baik menurut Sang Pencipta gitu loh guys ya. Kalau menurut Tuhan itu baik gitu ya, itu pasti itu adalah yang terbaik buat kita. Walaupun mungkin ya kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik pada awalnya ya, karena itu sebagai pembelajaran jiwa kita. Kita ini sekolah kehidupan loh guys ya. Sekarang ini kita mengalami yang namanya perjalanan jiwa ya. Jadi kita ini dipertemukan dengan orang-orang toksik itu sebagai salah satu pembelajaran hidup kita ya. Gimana cara kita menyikapi orang-orang toksik ini ya. Kita belajar dari sana sebelum kita mendapatkan seseorang yang benar, seseorang yang tepat, atau sebelum kita mendapatkan jalan yang benar, pekerjaan yang bagus, apapun itu ya guys, kita selalu akan dipertemukan dengan orang yang salah, seseorang yang menyakiti kita, seseorang yang memberikan kita sesuatu yang kita tidak inginkan, sesuatu yang di luar daripada ekspektasi kita, tidak sesuai dengan kemauan kita gitu. Kenapa? Kita akan bertanya-tanya kenapa, seolah-olah tidak ada keadilan gitu ya guys ya. Padahal itu adalah cara semesta untuk mendidik kamu, ya, mengajari kamu ya tentang kehidupan ini. Ya seperti inilah hidup ya. Kita dipertemukan dulu dengan segala sesuatu yang salah agar kita belajar dari kesalahan itu, belajar dari apa yang membuat kita terluka, belajar dari segala hal yang menyakitkan. Dari pembelajaran itu akan membuat jiwa kita ini berkembang, bertumbuh dan berkembang, dan akhirnya bisa mencapai yang namanya pencerahan atau enlightenment, yang mana itu akan ke arah wisdom atau kebijaksanaan, yang endingnya akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang bijaksana. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Nah guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua dukungan, doa, dan partisipasi kalian semua ya. Aku ucapkan sekali lagi thank you so much ya. Buat kamu subscriber baru, welcome to Rajkumari Tarot Tipator channel. Selamat datang di channel aku, Rajkumari Tarot Tipator. Semoga saja channel ini bisa
terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, keberkahan, kebahagiaan, kebaikan, kerezekian yang bagus, dan hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya.